Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian juga saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang melamar CPNS dan P3K 2023, yang mana ini adalah satu perjuangan yang harus dilalui untuk meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara. Di sini sampaikan bahwa pendaftaran P3K dan CPNS ditutup. Bapak Ibu wajib mengetahui kira-kira apa penyebab gagalnya pada bidang seleksi administrasi. Beberapa hari lagi Bapak Ibu akan diumumkan seleksi atau hasil dari seleksi administrasi sebagaimana dokumen yang telah Bapak Ibu unggah melalui laman SSCSN. Nah, apa penyebabnya Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi dicatat oleh Tempo, yaitu mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan berakhir hari ini, Senin 9 Oktober 2023, pukul 23.59 WIB. Nah, itu jadwalnya Bapak Ibu ya. Bagi pelamar yang belum mendaftar, diharapkan sudah melengkapi dokumen dan mengirimnya atau submit ke portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun memperingatkan agar para pelamar CPNS dan P3K segera mengirimkan berkas pendaftaran sebelum batas waktu pendaftaran. Selanjutnya, berkas yang sudah disubmit akan melalui proses seleksi yang oleh masing-masing instansi pada 20 September hingga 12 Oktober 2023. Pelamar CPNS dan P3K akan menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi yang disampaikan mulai tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023. Ingat Bapak Ibu ya, jadwalnya ada 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023. Itulah nanti jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K dan CPNS 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, tentunya ada beberapa hal yang Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan apa hasil seleksi administrasi nantinya. Nah, di sini diejak satu persatu daftar penyebab gagalnya lolos seleksi administrasi CASN 2023. Seleksi administrasi sendiri merupakan tahap pertama yang harus dilalui pada rekrutmen CASN 2023. Bagi pelamar yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat atau MS, maka dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Sebaliknya, bagi pelamar yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS, langkah untuk menjadi PNS dan P3K harus terhenti. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu wajib mengetahui kira-kira apa penyebab gagalnya lolos seleksi administrasi CPNS dan P3K sebagai berikut. Pertama, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan atau ijazah dengan formasi yang dipilih. Itu pertama Bapak ya, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan atau ijazah dengan formasi yang dipilih. Dua, dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap. Ketiga, dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Jadi mengenai hal ini Bapak Ibu, ya, selain daripada tidak lengkap, kemudian tidak sesuai ketentuan, bahkan di poin keempat juga disampaikan bahwa dokumen yang diunggah tidak terlihat jelas atau tidak terbaca. Yang kelima, tidak membubuhi dokumen tertentu dengan e-materai. Dan keenam,
dokumen tidak asli alias palsu atau memakai hasil fotokopi. 7. Surat lamaran atau surat pernyataan tidak sesuai format yang ditentukan. 8. Nama pelamar tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP atau ijazah. 8. Nama pelamar tidak sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kartu tanda penduduk, demikian juga dengan ijazah. Kesembilan, e-materai palsu atau tidak berlaku. Dan ke-10, tidak menyelesaikan proses pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Nah, terkait dengan masa sanggah, ada syarat dan ketentuan mengenai masa sanggah. Berdasarkan surat edaran pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN dan nomor 8871-B datar KS titik 04.01 garing SD garing K 2023, setelah pengumuman seleksi administrasi akan dilaksanakan masa sanggah selama 3 hari, yaitu pada 17 sampai 19 Oktober 2023. Mengutip laman Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah atau keberatan yang diberikan kepada pelamar terhadap hasil seleksi. Keputusan pelaksanaan masa sanggah didasarkan oleh Peraturan Menteri PAN RB nomor 27, 28, dan 29 tahun 2021. Itu masih belum diubah, masih berlaku hingga 2023. Pelamar yang dapat melakukan sanggah merupakan pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi. Sanggahan hanya dapat diajukan sekali melalui portal SSCSN BKN. Berikut beberapa syarat dan ketentuan masa sanggah seleksi administrasi CPNS dan P3K. Pertama, masuk pada akun SSCSN, lalu pilih halaman resume pendaftaran. Kemudian akan ada pemberitahuan alasan bagi pelamar yang tidak lolos verifikasi. Selanjutnya, pelamar dapat memilih tombol ajukan sanggah dan mengisi formulir disertai alasan serta dokumen sebagai bukti pendukung. Dalam membuat sanggahan, pelamar harus menyampaikan alasan yang benar dan realistis. Seterusnya, instansi berhak untuk menerima atau menolak sanggah yang diajukan. Masa sanggah dilakukan apabila kesalahan berasal dari instansi, bukan untuk memperbaiki kesalahan atau dokumen yang diunggah para pelamar. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan jadwal pendaftaran P3K dan CPNS 2023 itu ditutup, dan tentunya Bapak Ibu wajib menunggu seleksi administrasi atau hasil seleksi administrasi yang segera akan diumumkan tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023. Itulah informasinya, dan Bapak Ibu sudah cukup jelas apa kira-kira faktor penyebab gagalnya Bapak Ibu dalam seleksi administrasi, dan semoga hal ini atau informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.